Cara apa saja bergerak jarak jauh, belajar jadi mudah dan indah. Oke, hanya bila pending only. Propendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Senang sekali saya Yano Feryadi menemani Anda di episode kali ini dalam mata pelajaran ekonomi. Dan untuk materi yang akan kita bahas selama setengah jam nanti adalah perilaku produsen dan konsumen. Dan sudah hadir di studio kita ada Ibu Dr. Anda Rahmi Wilandari MPD. Beliau adalah guru ekonomi dari SMA Negeri 22 Surabaya. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Rahmi. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya Ibu Rahmi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terlihat juga cerah wajahnya hari ini. Amin. Iya, kita langsung mulai saja Ibu. Perilaku produsen dan konsumen. Nah, mungkin kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu. Iya, jadi insan edukasi yang ada di rumah, hari ini kita bertemu kembali dengan saya Ibu Rahmi Wilandari dan pada mata pelajaran ekonomi. Untuk hari ini kita akan membahas perilaku produsen dan konsumen. Tentunya kita ingin tahu apa arti daripada perilaku konsumen dan produsen. Jadi perilaku itu adalah suatu tingkah laku, ya. Produsen adalah sebagai penghasil. Produsen, jadi kalau di sini adalah produsen itu sebutan bagi orangnya. Jadi untuk prosesnya itu dinamakan produksi. Jadi produsen itu adalah pelaku daripada proses produksi. Sedangkan konsumen itu dari bahasa namanya konsumsi. Konsumsi itu artinya pemakai atau pengguna suatu produk atau barang dan jasa. Sedangkan orangnya dinamakan konsumen. Dan hari ini yang kita pelajari adalah tingkah laku seorang produsen dan konsumen. Iya, baik. Di sini ada perilaku produsen dan konsumen ya Bu ya. Nah, perilakunya seperti apa Ibu? Ya, jadi di Indonesia itu ada pelaku-pelaku kegiatan ekonomi yang menopang kehidupan ekonomi negara kita. Yang pertama adalah pelakunya rumah tangga konsumen atau disebut juga dengan RTK. Kemudian rumah tangga perusahaan yang disebut juga dengan rumah tangga produsen. Kemudian rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara. Ya. Sedangkan yang keempat adalah lembaga-lembaga keuangan yang termasuk di dalamnya adalah lembaga keuangan bank dan non-bank, Mas. Ya. Kemudian masyarakat luar negeri yaitu negara-negara lain yang ikut terlibat dalam proses pendapatan nasional atau wisatawan pendapatan gitu ya. termasuk wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Ya. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan Ibu. Iya, untuk berikutnya kita mengenai rumah tangga konsumsi. Ya, kita coba kupas satu persatu ya Bu ya. Iya, jadi kita harus tahu kita itu sebagai konsumsi itu peranannya apa saja, itu Mas ya. Ada beberapa peranan. Yang pertama adalah kita sebagai seorang konsumen itu adalah mengkonsumsi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen. Pertama, kita menerima penghasilan dari produsen atau perusahaan yang berupa sewa, kemudian upah atau gaji. Jadi upah itu kalau mereka kerjanya mingguan, pegawai mingguan itu kan nama upah. Kemudian kalau gaji itu bagi mereka yang mempunyai penghasilan tetap diterima setiap bulannya. Jadi ada bedanya Mas, kalau upah itu mingguan, kalau gaji itu bulanan. Kemudian bunga atau laba dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan profit. Sedangkan untuk sewa itu bahasa Inggrisnya rent, nanti pada siklusnya itu ada simbolnya R yaitu rent. Kemudian upah itu simbolnya adalah W yang kepanjangan dari wage, bahasa Inggrisnya kan ya wage gaji. Kemudian bunga itu adalah simbolnya I kecil, artinya interest. Ya, kemudian bukan yang flower ya Bu ya? Bukan, kalau flower kan ada ya. Jadi di dalam ekonomi itu ada I besar, I kecil dan Y. Kalau I kecil itu artinya interest, suku bunga. Kalau yang huruf I besar itu artinya investment atau investasi. Kalau Y itu singkatan daripada income. Nah, atau pendapatan. Jadi insan edukasi harus
Hafal dan paham ya Bu Iya ya? betul, karena di besar apa? simbol-simbol kita keliru sedikit I-nya besar kecil sudah beda artinya Mas. Iya. Iya. Kemudian yang kedua ya, Ya. ini menerima penghasilan. Jadi kita sebagai seorang rumah tangga konsumen itu kan menyumbangkan faktor produksi. Nah, Ya. faktor produksi itu sendiri ada faktor produksi alam, ada tenaga kerja, kemudian ada skill, ada modal. Ya. Nah, di sini kita menyumbangkan faktor produksi, imbalannya tadi Mas, ada sewa. Jadi kalau kita itu mempunyai faktor produksi alam dipergunakan untuk proses produksi, Ya. itu kan kita menerima sewa. Gitu ya. Iya, iya. Jadi kemudian kita menyumbangkan faktor tenaga kerja, kita menyumbangkan tenaga, imbalan yang kita dapat adalah uang, berupa Ya. uang yaitu upah atau gaji. Mm-mm. Kemudian bunga, jika kita mempunyai modal, faktor produksi yang ketiga itu modal, menyumbangkan modal dalam suatu proses produksi, maka kita akan mendapatkan bunga atau keuntungan. Keuntungan dari bunga yang kita simpan atau kita investasikan. Investasi tadi ya Bu ya. Dan laba itu adalah dari faktor produksi seorang pengusaha. Jika seorang pengusaha itu profesional mengelola suatu perusahaan, maka dia akan mendapatkan Laba. keuntungan atau laba, atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut profit. Profit. Iya, ini. Kemudian yang ketiga, menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang sebagai konsumen. Kalau kita menerima imbalan berupa sewa ataupun menerima gaji, upah. bunga, iya. Tentunya kita gunakan untuk apa Mas? Itu kan Beli ya, Bu, ya. ya. Beli baju, Kita beli kan makanan. penerimaan itu berupa uang tunai Iya. ya. Uang tunai itu nanti larinya kemana? Kita belanjakan, ya kan? Kita belanjakan kemana? Kita belanjakan ke rumah tangga produsen berupa produk, yaitu barang atau jasa. Iya, Itu iya. jadi hubungannya begitu Mas. Mm-mm, Ya. mm-mm. Kemudian di sini menyisihkan sebagian penghasilan tadi, yaitu ya. berupa laba ataupun berupa sewa, untuk ditabung pada lembaga keuangan. Jadi kita kan punya tabungan, entah itu menabung di rumah ataukah menabung di bank, ya itu adalah sebagian penghasilan yang kita sisihkan. Mau tidak mau kita melibatkan lembaga keuangan, Ya. baik itu bank ataupun non-bank. Kenapa non-bank? Baik itu kalau kita menanamkan itu berupa saham, nah itu kan bukan lembaga keuangan bank. Iya. Kita Koperasi investasi gitu ya. atau di koperasi simpan pinjam. Iya. Itu kan lembaganya bukan bank. Iya, iya. Iya. Mm-mm. Koperasi simpan pinjam misalkan. Kemudian membayar pajak. Ya jangan lupa Mas, kalau kita menerima penghasilan berupa uang tunai, kita kan kena pajak. Iya. Apa Terus Mas? Pajak PPH, penghasilan, ya betul, PPH. Jadi jangan lupa kalau kita menerima penghasilan maka konsekuensi kita adalah membayar Iya. PPH. Setiap tahun itu membayar pajaknya STNK itu ya Bu ya. Iya, itu adalah kalau itu PPH, sedangkan di sini PPH kan terlibat pada penghasilan. Kemudian untuk barang itu kita kena kendaraan PKB kendaraan bermotor ya itu ya. Jadi itu adalah berupa pajak jika kita memiliki harta berupa kendaraan, ya. Dan yang terakhir itu adalah sebagai pasar uang, membeli karena kebutuhan mereka adalah uang tunai untuk sehari-hari. Jadi pada waktu tadi kita menabung, menyimpan di bank, oleh bank uang itu kan diputar lagi. Nah, diputar lagi diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama perusahaan-perusahaan yang butuh modal. Saya kira kalau saya butuh tinggal ke bank gitu. Iya, betul. Jadi, kalau kita misalkan memasukkan menanam atau menyimpan uang di bank, uang itu kita mendapat imbalan bunga. Iya, toh, Mas. Kemudian oleh perusahaan dipinjam, perusahaan itu juga harus membayar bunga. Ini timbal baliknya. Iya, Mas. Kita lanjutkan kembali ya, Bu ya. Iya. Ya. Yang kalau tadi ada RTK. Sekarang kita lanjutkan lagi pada berikutnya rumah tangga perusahaan. Iya. Ya. Jadi rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produksi itu adalah di mana produksi ini adalah menghasilkan suatu produk, yaitu berupa barang atau jasa. Ya. Kemudian kalau di dalam sirkulasi ini, rumah tangga produksi itu juga disebut pasar output, sedangkan rumah tangga konsumen adalah pasar input. Yang pertama yang diproduksi adalah menjual barang kepada rumah tangga konsumen, dan yang kedua menggunakan faktor produksi tadi yang disediakan oleh para pemilik faktor produksi, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Dan yang ketiga adalah menentukan pembelian barang-barang modal atau stok barang yang lainnya. Jadi apakah barang-barang yang akan kita produksi stoknya sudah cukup berupa bahan baku, ya. Kemudian
meminta kredit dari lembaga, yaitu tadi uang yang kita investasikan oleh bank dipinjamkan kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Nah, di sini terlibat juga lembaga atau pasar produsen atau di sini rumah tangga produsen membutuhkan bantuan modal dari rumah tangga konsumen berupa investasi tadi. Jadi dari produsen dari konsumen masuk ke bank, oleh bank disalurkan lagi pada produsen. Produsen butuh uang untuk memproduksi suatu barang, menghasilkan barang dijual lagi ke konsumen. Gitu ya, Mas. Muter ya, Bu ya. Iya, muter. Ini juga jangan lupa perusahaan itu juga harus membayar pajak. Iya kan, Mas? Pajak perseroan atau pajak perusahaan. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi, Ibu. Nanti Iya, kita akan break setelah beberapa yang perlu kita sampaikan. Pemerintah? Iya, jadi rumah tangga yang ketiga adalah pemerintah atau negara. Kita tidak luput dari ketiga sektor ini. Yang sektor yang ketiga, pemerintah itu adalah sebagai penarik pajak, baik itu pajak langsung atau tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang langsung dikenakan kepada objek pajak. Pajak tidak langsung itu adalah dibebankan oleh pengguna. Contohnya kalau di sini pajak langsung, kita yang punya penghasilan, maka kita sendiri yang kena PPh. Tetapi kalau pajak tidak langsung, contohnya perusahaan itu perusahaan rokok, ya Mas ya, itu kan adalah rumah tangga produsen. Dia memproduksi rokok, perusahaan rokoknya kena pajak, tetapi pajak itu dibebankan kepada pengguna rokok. Kalau beli sudah. Iya, otomatis kalau Mas ini merokok, berarti ikut menyumbang pajak perusahaan, ya. Karena apa? Dibebankan kepada pemakai. Iya. Ini. Jadi pajak tidak langsung, yang kena pajak itu perusahaannya, tapi yang bayar pengguna rokok ini. Ya. Baik. Kemudian ini yang ketiga adalah meminjam uang dari luar negeri. Jika kita butuh modal di dalam negeri tidak bisa, misalkan atau kita butuh bantuan modal asing atau PMA, maka kita bisa meminjam Bank dari negara lain, iya, dari Bank Dunia boleh, atau dengan negara lain juga boleh. Ya, kemudian menyewa tenaga kerja asing dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu alih teknologi, baru kita alih teknologi kepada tenaga ahli Indonesia. Yang terakhir menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat ya, Bu ya? Iya, uang kartal yaitu berupa uang kertas dan uang logam. Baik. Nah, nanti kita akan bahas peran konsumen, Bu. Kita break sebentar. Iya, Mas. Dan untuk Anda yang Insan Edukasi jangan kemana-mana. Tentunya masih penasaran ya. Kalau peran konsumen seperti apa? Nah, untuk itu tetap di www.raprendik.com. Pendikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Anda masih di program Pendidikan Jarak Jauh bersama saya Noveriadi dan narasumber kita. Di kesempatan kali ini ada Ibu Dr. Anda Rahmi Wilandari MPD. Beliau adalah guru ekonomi dari SMA Negeri 22 Surabaya. Baik, kita lanjutkan kembali ya Ibu ya. Kalau tadi kita sampai di mana Ibu tadi? Sampai pada pemerintah, ya? Pemerintah sudah, atau negara, kemudian peranan pemerintah. Sekarang kita lanjutkan pada peranan konsumen. Peran konsumen ya Bu jadi ya. Kita sebagai seorang konsumen, sejauh mana peran yang kita jalani sebagai seorang konsumen. Nah, itu Mas, betul ya? Jadi peran konsumen itu ada 5. Yang pertama, kita adalah sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Dan yang kedua adalah sebagai penyedia faktor produksi. Jangan lupa tadi kita sebagai konsumen itu kan penyedia 4 faktor produksi. Faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan skill atau keahlian, Mas ya. Yang ketiga adalah memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Jadi sebagai seorang konsumen kita pun akan dilindungi karena supaya tidak terjadi kenaikan harga dengan seenak sendiri Mas. Jadi harga itu naik turun. Ini nanti akan menyebabkan inflasi. Jadi pemerintah itu wajib melindungi konsumen supaya tidak terjadi kenaikan harga yang melambung. Kemudian yang keempat adalah memperlancar peredaran atau peraturan barang dan jasa. Jadi maksudnya perputaran ya. Jadi perputaran. Kalau barang yang dihasilkan oleh produsen dilempar ke konsumen, maka kita sebagai konsumen, ya kita sebagai konsumen atau pemakai barang, otomatis produk itu harus kita beli dengan penghasilan yang kita terima.
Ya. Kemudian yang terakhir adalah dapat menaikkan harga faktor produksi. Ya. Ya, jangan lupa faktor produksi itu kita sebagai pasar input penyedia faktor produksi itu kadang-kadang kita bisa menaikkan harga dan menurunkan harga sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar. Iya. Baik. Jadi kalau barang itu didapatnya itu langka, otomatis kita sebagai seorang konsumen menjual ke perusahaan barangnya langka ya kita naikkan. Iya. Kalau barang itu jumlahnya cukup banyak, otomatis harganya turun. Ya. Tergantung permintaan dan penawaran yang ada di pasar produsen dan konsumen, gitu Mas ya. Iya. Kita lanjutkan pada berikutnya adalah pada peran produsen. Kalau ya. ini tadi peran konsumen, sekarang peran produsen sekarang itu ya. Peranan konsumen. Jadi yang pertama konsumen tadi jangan lupa konsumen, pemakai, produsen adalah pembuat atau di sini yang mengolah faktor produksi menjadi barang atau jasa. Iya. Yang pertama sebagai penghasil produk barang dan jasa. Ya. Jadi sini produknya berupa barang dan jasa. Ini di sini ada gambarnya Mas. Ada gambarnya seorang yang memproduksi, entah ini home industry atau yang dihasilkan oleh perusahaan, mereka memproduksi suatu barang untuk dilempar ke konsumen. Ya. Ikan asin, mengasap ikan asin. Iya, di sini yang sebagai pemakai atau di sini pengguna faktor produksi, yaitu tadi dia menggunakan bahan baku untuk membuat produk dan dijual kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. Jadi jangan lupa jika antara produsen dan konsumen jumlah barang yang tersedia di pasaran yaitu hasil daripada produsen tadi dengan jumlah konsumen pembelinya itu tidak seimbang, maka akan terjadi kenaikan harga. Nah, jadi tidak seimbang karena barang yang tersedia dengan uang yang dimiliki oleh konsumen itu jumlahnya lebih banyak uangnya, maka terjadi kenaikan harga. Nah, ini kadang-kala kalau harga itu naik terus-menerus, secara umum itu yang dinamakan inflasi. Oh iya. Kemudian yang berikutnya adalah dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto atau dengan kata lain barang atau pendapatan dalam negeri. Ya, pendapatan dalam negeri akan meningkat karena apa? Adanya transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Dan yang terakhir adalah melakukan pembayaran faktor produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi semakin banyak produksi atau di Indonesia itu produsen itu berkembang atau industri berkembang, otomatis akan mengurangi pengangguran. Lapangan kerja tersedia cukup banyak, dengan tersedianya lapangan pekerjaan maka akan mengurangi pengangguran. Dengan pengurangan pengangguran ini akan meningkatkan pendapatan perseorangan. Itu kaitannya Mas. Baik. Kita lanjutkan kembali Bu. Ya, kita lanjutkan pada materi berikutnya adalah negara atau pemerintah itu menentukan kebijaksanaan atau kebijakan pertama di bidang perpajakan atau yang dinamakan kebijakan fiskal. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah kebijakan di bidang moneter. Dan ini nanti pada bab ini akan kita bahas lebih mendalam pada materi berikutnya Mas tentang kebijakan ini. Ya, jadi tentang kebijakan ini akan kita bahas di lain kesempatan ini ya. Ada bab sendiri yang menyangkut kebijakan fiskal dan moneter. Jadi ditunggu ya Insan Edukasi, jangan kemana-mana ya. Kalau sudah waktunya program pendidikan jarak jauh, harus sudah siap-siap ya di depan netbook atau mungkin di depan laptop atau komputernya. Nah, sekarang kita coba kesimpulan dari apa yang tadi sudah kita bahas Ibu. Iya, jadi di sini insan edukasi yang ada di rumah, dari dua rumah tangga tadi kita dapat menyimpulkan ternyata ada hubungan antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Yang sirkulasi seperti ini disebut juga dengan circular flow diagram dengan menggunakan dua rumah tangga. Yang pertama kita sebagai konsumen, itu alurnya ini RTK. Yang pertama, RTK menyediakan faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, modal dan skill kepada rumah tangga produsen. Oleh rumah tangga produsen masuk diolah Mas ke sini menjadi yang keempat ini. Yang keempat ini artinya diolah menghasilkan suatu produk yang dilempar kembali ke konsumen. Dengan menyumbangkan faktor produksi, otomatis rumah tangga produsen ini memberikan imbalan. Yang nomor 2 ini RTP memberikan imbalan uang tunai yang berupa
upah, sewa, bunga, dan laba Mm-mm. berupa uang tunai kepada